Kabar terbaru teman-teman mengenai retreat ya. Para kepala daerah dari kader PDIP sudah mulai mengikuti teman-teman. Kenapa menunda kemudian absen beberapa hari? Ya teman-teman juga sudah tahu ya alasannya karena diinstruksikan oleh Bu Megawati. Yang artinya para kepala daerah dari kader PDIP ya nurutnya ke Bu Megawati teman-teman. Tapi seperti yang saya ucapkan sebelumnya bahwa tidak semua kepala daerah dari kader PDIP ikut instruksi dari Bu Megawati untuk menunda. Beberapa kepala daerah tetap ikut ya, tegak lurus bersama dengan pemerintahan. Nah itu dia teman-teman. Dan memang keputusan Bu Megawati itu untuk menginstruksikan kader PDIP untuk menunda retreat ya itu buntut dari penangkapan Hasto ya oleh KPK teman-teman, karena di dalam suratnya juga ya berisi seperti itu. Dan wajar ketika netizen, pengamat, kemudian pegiat sosial media merespon tentang hal ini teman-teman, karena apa yang dilakukan oleh Bu Mega dinilai tidak bijaksana. Pertanyaan yang sama sering muncul teman-teman, di antaranya mau nurut ke pemerintahan atau ketua partai? Kemudian ada juga mau nurut ke rakyat atau ke ketua partai. Nah itu dia teman-teman. Nah kali ini saya tertarik dengan statement-statement yang dilontarkan oleh Pak Iyas Subiakto, salah satu pengamat politik. Dan beliau membicarakan tentang tindakan Bu Megawati ya terhadap kegiatan retreat ini. Kemudian membicarakan tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sikap Bu Megawati teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya. PDIP jadi negara di dalam negara akibat larang kader ikut retret Prabowo. Masa kepentingan partai lebih tinggi dibanding negara? Guys, keputusan Ketum PDIP yaitu Megawati untuk melarang kadernya ikut retret atau pengarahan Prabowo memicu banyak banget kritikan loh. Soalnya keputusan PDIP ini seolah-olah bikin partai lebih tinggi dibanding negara dan bentuk upaya melawan pemerintah. Kalau kata pengamat politik yaitu Teguh Santosa, perintah Megawati ini tuh udah kayak bikin negara di dalam negara Indonesia. Kondisi kayak gini harusnya nggak boleh sampai terjadi. Karena harusnya negara dan publik yang diutamakan, bukan malah partai atau kelompok tertentu. Menurut kalian, keputusan PDIP ini berlebihan apa enggak sih guys? Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan pertanggal 24 Februari. Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Berarti siap untuk mengikuti semua materi yang akan dihadirkan di Akmil Magelang? Iya, ya harus. Mesinton. Panas, kemudian ada dari Menteri Keuangan kemarin. Oh iya, bahan-bahannya kan sudah dikirimkan ke kita. Dan kita bisa dalami, kita bisa baca-baca. Oke ya. Yang tidak ikut di hari pertama retreat ya otomatis sertifikatnya beda ya teman-teman, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mendagri. Nah ini dia penjelasannya yang menyusul. Datang di tengah-tengah mempengaruhi nanti penilaian nggak Pak? Kehadiran 90% tuh. Ya, kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan. Kita welcome untuk bergabung. Telah mengikuti saja. Telah mengikuti. Nggak ada kata-kata lulusnya. Ya, sebagai apresiasi saja. Yang lulus ya ditulis lulus, yang terlambat ditulisnya telah mengikuti teman-teman. Dan itu menjadi salah satu bukti atas komitmen dari para kepala daerah tentunya ya. Salah satu buktinya melalui sertifikat ini. Apakah mengikuti retreat dari hari pertama atau terlambat? Nah itu dia. Kayaknya bener ya, Bu Mega itu ngambek teman-teman. Apalagi ketika peluncuran Danantara ya, Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian Pak Jokowi, Pak SBY itu kan bersama-sama meluncurkan atau meresmikan Danantara. Wah tambah ngambek lagi ini Bu Megawati.
Kalau Bu Puan sih saya lihat itu tetap ya berkomunikasi dengan baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, Pak Prabowo itu bersalaman. Artinya Bu Puan bisa mengatur egonya teman-teman, bisa beradaptasi lah seperti itu. Kita langsung saja merespon Ini dia Pak Iyas dibuat oleh Megawati. Jadi tidak kita katakan PDIP karena memang tidak semuanya orang PDIP sepakat dengan pemikiran dia. Gitu. Jadi sejak Hasto ditahan oleh KPK, ini kan menjadi tantrumnya seperti itu. Jadi tantrum politik kalau saya katakan. Tantrum politik. Padahal sebelumnya kan dia mau ngomong kalau ditahan, mau didatangi KPK, Kapolri dan sebagainya. Hasto sendiri juga mengatakan kalau dia punya video yang disimpan Rusia dengan sudah dinotariskan dan sebagainya. Itu bullshit semua. Jadi omongan mereka ini menjadi blunder dan itu yang menjatuhkan mereka sendiri. Nah, tapi itu urusan mereka lah. Yang kita soroti sekarang ini adalah masuk ke ranah pemerintahan. Dia kan bukan bukan partai koalisi gitu. Kalaupun partai koalisi tidak seenak perut saya seperti itu. Acara retreat yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo dan Mendagri itu adalah acara yang memang untuk menyatukan visi bagaimana menghandle atau bagaimana kelanjutan dari sebuah pembangunan. Ini kan per 5 tahun periode kepemimpinan presiden biasanya ada pola-pola yang berganti seperti itu. Belum lagi dari 514 kepala daerah itu kan berlatar belakang beragam gitu, kapasitas atau apa sajalah. Jadi mohon maaf, saya memang tidak semua kepala daerah itu punya kapasitas menjadi kepala daerah sebenarnya. Menangnya karena punya uang, karena punya pengaruh, karena segala macam cara lah kita tahu politik di Indonesia ini. Gitu. Atau terkenal ya. Ini kalau sampai kemarin terjadi pembangkangan kepala daerah yang dari PDIP dilarang ikut oleh Megawati, ini menunjukkan sebenarnya sikap partai ini, sikap orang-orang yang ada di dalam partai PDIP itu sebenarnya serius nggak sih ngurusin negara ini? Gitu. Kalau Anda tidak serius ya jangan ikut pemilu, gitu. Jangan ikut pilkada, gitu. Karena pilkada itu juga pakai uangnya negara, bukan pakai uangnya PDIP kan gitu. Nah dari situ kita makin kuat melihat bahwa kalimat petugas partai yang selalu dilontarkan, statement itu yang selalu dilontarkan oleh Megawati itu memang nyata terbukti sekarang kalau mereka mengikuti instruksi dari ketumnya gitu. Jadi bukan ngurusin negara. Saya sudah pernah bilang sama Hasto dulu bahwa di ART kalian mengatakan kalian petugas partai itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian sudah terpilih menjadi aparat negara, menjadi apapun di negara ini yang notabene adalah seorang pejabat, itu kalian harus tunduk pada undang-undang. Kemarin ada pemikiran-pemikiran atau pendapat lain dari kawan-kawan yang mengatakan sekarang sudah otonomi daerah, jadi bisa ikut, bisa tidak. Oh iya, kalau itu jelas. Tapi jangan lupa, di dalam undang-undang otonomi daerah itu masih ada 8 ketentuan yang harus ikut pusat. Oh, masih banyak ketentuan. Pertahanan, fiskal, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, apalagi. Jadi tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Karena secara nyata dan itu fakta, sampai sekarang tidak bisa otonomi daerah itu juga berdiri sendiri, dia cari makan sendiri, membangun sendiri, tidak bisa. Jakarta saja seperti itu. APBD-nya kan 85 triliun. Tapi kan PAD-nya itu cuma 34 triliun. Jadi masih ada 50-an triliun yang harus disumbang oleh pusat kan gitu. Itulah subsidi silang dan sebagainya. Karena pendapatan negara ini kan bisa dapat dari minyak, dari segala macam. Nah, ini kan harus disadari. Otonomi daerah boleh dilakukan karena memang ada undang-undangnya. Cuma yang mana saja yang boleh dilakukan sendiri. Ya mungkin arah infrastruktur di kabupaten itu mungkin bisa dikembangkan sendiri. Bahkan pendidikan sama kesehatan saja tidak bisa jalan sendiri. Karena itu terintegrasi. Jadi kalau sudah seperti ini, supaya sama-sama disadari
pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu agregat yang memang tidak bisa dipisah-pisah begitu saja. Tidak bisa dipisah-pisah begitu saja ya teman-teman. Bahkan Pak Pramono sendiri mengatakan ya teman-teman dalam suatu wawancara bahwa kepala daerah itu ada di dalam koordinasi pemerintah pusat. Pak Pramono loh yang ngomong teman-teman. Ya tapi terlambat sih datang red rate. Ya gitu. Walaupun di dalam kenyataannya memang ada beberapa hal yang bisa dijalankan sendiri. Nah, kembali lagi tentang pelarangan oleh Megawati itu. Jadi apa yang kita dengar selama ini, apa yang dihadapi Pak Jokowi selama 10 tahun itu, atau efektifnya 9 tahun, itu benar-benar. Jadi Pak Jokowi itu seperti dikatakan Roma Hurmuji waktu itu. Tahun 2014 saja sudah diintervensi dan tidak disukai oleh Megawati. Karena 34 menteri itu cuma 4 atau 5 menteri untuk PDIP, dan itu memang maunya Pak Jokowi. Karena membangun negara ini tidak bisa pakai visi kepartaian, dia harus visi kenegaraan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pembangkangan ini memang sudah menunjukkan bahwa ini tidak pantas ada di pemerintahan. Jadi nggak usah lagi dibujuk-bujuk berkoalisi. Kita tahu Pak Prabowo kan maunya guyup ngurus negara ini. Bagus niatnya. Cuma kalau ngurusin orang tantrum, capek aja kita. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Buat apa kita ikut gila kan gitu. Nah, apapun yang dikatakannya lah. Megawati ini kan banyak orang bilang bahwa ya kena NPD dia kan gitu. Jadi selalu menjual nama orang tuanya dan sebagainya. Ya Pak Soekarno satu hal kita hormati sebagai proklamator, tapi bukan berarti negara ini tidak ada kalau nggak ada Soekarno kan itu. Saya mohon maaf saja lah, ribuan pahlawan kita nyawa itu melayang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Soekarno sendiri, Soekarno aja ada Hatta, ada Sahren dan seterusnya. Jadi jangan itu dibawa-bawa. Kalau ngomong katanya dia cerdas, dia yang buat ini, buat itu, strong dan sebagainya. Nah kalau sekarang seperti ini apa yang kita lihat di situ? Apa benefitnya buat kita? Bagi seorang seorang Megawati itu benefitnya apa buat Indonesia? Sekarang kan rusuhin aja nih kayak gini kan. Program mau dijalankan ini kemarin waktu MB makan bergizi gratis. Bergizi gratis saja sudah dikomentari 10.000 nggak cukup lah segala macam. Tiba-tiba belakangan karena Hasto ditersangkakan mau merepet nyerempet ke Pak Prabowo, ngelendot sampai ngasih minyak urut segala. Begitu nggak berhasil ngamuk lagi, apalagi Hasto langsung ditahan gitu kan. Nah, jadi kenapa tidak berpikir bahwa siapapun yang di negara ini harus tunduk kepada hukum, walaupun ya hukumnya ya kita tahu sendirilah, kadang hukum kadang dikulung-kulung juga gitu kan. Tapi kan itu harus, karena itu masih ada di dalam tatanan kenegaraan, ya harus dipatuhi. Tidak bisa seenak sendiri seperti itu. Diikuti. Jadi kalau Hasto, karena itu sekjennya PDIP, terus melakukan sebuah pelanggaran hukum, terus dilepaskan begitu saja. Enak kali lah kalian gitu. Terus cuma maling ayam diinjak-injak gitu. Ben Sukatani aja baru nyanyi aja uber-uber. Ya, oh iya yang itu. Luar biasa. Bayar ya. Jadi kita harus sadar, kita harus aware bahwa ini sebuah perbuatan pembangkangan. Jadi buat kita tidak ada toleransi, tapi kalau pemerintah masih mengalus PDIP ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat di bawah ini ya kita harus menjaga jarak dengan mereka karena memang sikapnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang PDIP seperti itu, tapi karena dia tunduk kepada titah ibunya ya kita harus waspada gitu. Karena mereka digaji oleh uang negara, bukan uang Megawati, ya kan? Kecuali PDIP buat negara sendiri ya terserah, karena ada 17.000 pulau, masih ada. Minta aja berapa 1.000 pulau buat negara sendiri, gak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa, karena nggak mungkin kabupaten itu kalian portal sendiri untuk kalian hidup sendiri di situ. 122 kepala daerah kalau tidak salah saya, karena angkanya berubah-ubah terus memang, karena kita kan angka-angka kita ini kan harus divalidasi lagi, semuanya memang angka ngawur. 122 kepala daerah itu berapa persen dari 514? Ya itu saja kita pegang. Bagaimana mengaturnya itu? Apakah mereka mau hidup sendiri? Ya ngomong aja buat surat.
Kalau kemarin Pak Prabowo sudah benar, yang tidak ikut sekalian aja mundur. Mundur katanya. Buat suratlah mundur, gentle. Jangan maju mundur. Maju mundur itu kalian jadi undur-undur gitu. Tapi buat kita sebenarnya sekarang ini menjadi trigger makin jelas bahwa Pemicu. PDIP itu mengkecilkan dirinya sendiri karena dia dengan kelakuannya itu telah memporak-porandakan tatanan perpolitikan Indonesia. Itu clear buat saya. Ini yang harusnya Bu Mega dan kawan-kawan PDIP belajar kalau menurut saya. Ya, kalau nggak belajar terus bagaimana mau pintarnya ya. So, mohon maaf nih. Kan kita melihat kenyataan goalnya Mas yang terjadi kan. Goalnya kan Pak Prabowo Gibran menang, ya kan mereka kalah, ya kan. Penurunan pileg. Ya. Jadi kembali lagi bukan soal Pak Prabowo militer atau sipil ya, tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini militer yang sudah menjadi sangat sipil saat ini. Dan pasti konsekuensinya ya bukan hanya dari Pak Prabowo ya. Saya melihat bahwa akan sangat berbahaya dari daerahnya masing-masing. Pasti rakyat di daerahnya akan bergejolak nih karena pasti banyak keputusan Pak Prabowo yang akan ditentang oleh Ibu Mega nih ke depannya nih. Makanya saya satu orang yang tidak percaya bahwa Ibu Mega akan bertemu Pak Prabowo. Berarti jatuhnya Bu Mega intervensi ya, teman-teman, di dalam pemerintahan. Bahkan Bu Megawati tadi disebut ingin buat negara di dalam negara, teman-teman ya. Dan memang kata Pak Silvester ini pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo kayaknya tidak akan terjadi, teman-teman. Bahkan meyakini tidak akan bertemu ini Pak Silvester ya. Apalagi ketika peluncuran Danantara kan ada Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, teman-teman, yang menjadi Dewan Pengawas. Wah, kayaknya ya begitulah, teman-teman.